Pancasila. Teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan teks prosedur yang dimana kita mengambil tema tote bag tie-dye. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ii telah mempersilahkan kelompok kami maju ke depan dan teman-teman mendengarkan. Nah, sebelum itu kami beranggotakan saya Rahmat Saputra sebagai moderator dan saya Lorena Fitupulu sebagai pemateri. Saya Eva Kaliangrani sebagai pemateri. Saya Salvina Eka Putri sebagai pemateri. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu dong teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau petunjuk untuk yang secara sistematis untuk membuat sesuatu. Nah, fungsi utama teks prosedur ini untuk menginformasikan kepada pendengar atau pembaca bagaimana cara membuat sesuatu dengan benar. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang dari kelompok kami ambil yaitu tote bag tie-dye. Nah, kerajinan tote bag tie-dye ini adalah karya kerajinan berupa tas jinjing atau tote bag yang dihias menggunakan teknik pewarna tie-dye. Nah, teknik ini dapat dilakukan dengan cara melipat, mengikat, dan memutar kain, kemudian memberikan warna kepada kain tersebut sehingga menghasilkan pola warna yang unik, abstrak, dan tidak pernah sama antara produk ini dengan produk lainnya. Kemudian di sini ada tujuan pembuatan yang akan dijelaskan oleh Loren dan Reva. Kepada mereka dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum masuk aku mau nanya, kalian udah pernah buat tie-dye? Belum. Aku belum. Oh, gitu. Nah, cantik gak soalnya? Cantik. Nah, di sini, oke, masuk. Di sini aku mau jelasin kenapa sih kelompok kita mau buat tote bag tie-dye. Yang pertama itu menghasilkan karya seni yang kreatif dan unik melalui permainan warna. Jadi kelompok kita tuh nggak mau buat karya seni yang biasa-biasa aja. Jadi kita buat tote bag ini dengan menggunakan teknik tie-dye, yaitu mencampurkan satu warna dengan warna lainnya dan menggunakan pola-pola yang bervariasi seperti kayak horizontal, terus vertikal dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu memanfaatkan tote bag polos agar menjadi lebih menarik dan bernilai estetik. Nah, pasti kita kan mempunyai tote bag yang banyak yang nggak pakai kan, dari belanjaan lah, dari mana. Nah, kita mau manfaatin tote bag tersebut menjadi lebih indah dengan cara yang tadi menggunakan teknik tie-dye, yaitu menggunakan satu warna dengan warna lainnya dicampurkan dan hasilnya tuh jadi cantik gitu. Dengan contohnya kelompok kita kan pakai warna biru, pink sama ungu. Jadi yang polos itu jadi kelihatan ada nilai keindahannya. Dan yang terakhir itu meningkatkan nilai jual produk dengan menambahkan sentuhan seni. Jadi kelompok kita tuh nggak mau manfaatnya tuh buat kita aja, tapi kita mau mempunyai ada nilai jualnya. Nah, dengan adanya sentuhan karya seni ini kan membuat banyak orang menjadi lebih tertarik ya. Sehingga pada tahun 2019-2020 itu pernah menjadi trending dalam fashion di negara kita ini. Jadinya itu menambahkan nilai jual produk. Selanjutnya lalu yang keempat ada melatih keterampilan tangan dalam teknik ikat dan pewarnaan kain. Nah, jadi pada tahapan kita membuat prosedur, kita dapat belajar mengikat kain dengan benar, lalu dimasukkan ke pewarna, serta menghasilkan motif warna yang bagus, unik. Nah, yang kelima, mengembangkan ide dan kreativitas dalam bidang kerajinan tekstil. Jadi artinya itu dari tote bag yang polos gak ada warna, lalu setelah dicelupkan ke pewarna tekstil, jadi menghasilkan produk yang unik dan kreatif. Lalu yang terakhir, menciptakan produk ramah lingkungan karena tote bag dapat digunakan berulang kali. Nah, artinya tote bag tie-dye yang kita buat ini bisa digunakan sebagai pengganti kantong plastik yang sekali pakai. Nah, jadi tote bag tie-dye kan bisa dipakai berulang kali. Nah, artinya kita sudah bisa membantu menjaga dan menciptakan produk ramah lingkungan. Ya. Nah, tujuan pembuatan ini itu hasil akhir kayak contohnya kita itu di sini kita membuat tote bag tie-dye.
Nah kemudian di sini ada 4 kerajinan tote bag kaidah yang akan dijelaskan oleh Nadila dan Tina. Jadi silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat kerajinan tote bag. Yang pertama itu membuat media ekspresi seni, melalui kombinasi pola dan warna. Nah, yang kedua itu memasukkan produk yang fungsional, yaitu tas yang bisa digunakan, bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, dan juga menghasilkan menambah pendapatan bila dijual sebagai produk kerajinan. Dan selanjutnya ada mengurangi penggunaan plastik karena plastik dapat dipakai berulang-ulang. Nah, karena tote bag yang kita ini kan berbahan kanvas ya teman-teman, itu jadi dia ramah lingkungan, jadi bisa digunakan berkali-kali, jadi bisa dicuci. Jadi bukan tas tote bag sekali pakai. Selanjutnya melatih keterampilan, kesadaran dan kreativitas pembuatnya. Nah, itu tadi kan yang dibilang sama Loren, kalau misalnya tote bag itu punya berbagai macam pola, kayak bentuk horizontal, vertikal, bahkan dia kayak ada yang dilingkarin, karena kan dia awalnya itu harus diikat dulu ya teman-teman untuk membentuk pola atau coraknya. Terus kesalahannya yaitu dari cara pembuatannya, dari yang apa yang awalnya kita ikat dulu, terus kita celupin ke warna yang kita mau, terus kita harus nunggu dia sampai kering baru kita bisa melihat hasil akhirnya. Terus selanjutnya ada contoh sebagai hadiah atau souvenir untuk acara sekolah, workshop atau komunitas. Kenapa dia cocok? Karena itu harganya juga terjangkau teman-teman, nggak terlalu overbudget juga. Terus juga dia itu kan ramah lingkungan, itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi bukan produk sekali pakai. Terima kasih. Nah, sedikit menambahkan di sini ada manfaat kerajinan tote bag. TD yang kita buat ini ya benar yang tadi disampaikan oleh teman saya, menghasilkan produk yang fungsional. Ya itu tas bisa dipakai sehari-hari. Jadi kan daripada kita bawa tas di di blok di blok ini kan kayak ribet gitu, berat, kelihatan gede juga. Jadi kita di sini membuat tote bag ini agar kayak kita membawa barang bawaan kayak lebih simpel gitu, dan juga cocok sebagai hadiah atau souvenir untuk acara sekolah. Dan contohnya kayak kemarin ya kan kita habis job edu fair tuh, kita kan banyak tuh dapat tote bag tuh kan, kayak berfungsi banget buat kita sehari-hari, kayak kita bawa bekal atau kita bawa buku kecil atau apa itu sebagainya. Kemudian next, jadi kelompok kita telah mempresentasikan beberapa materi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan cara pembuatan tote bag TD yang kelompok kami buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat tote bag Nadai. Selamat menyaksikan. Step pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Siapkan pewarna kain, karet gelang dan sendok, wadah plastik, tote bag berbahan katun, dan siapkan air hangat. Step pertama, persiapan tote bag. Rendamlah tote bag menggunakan air untuk memudahkan proses pewarnaan. Step kedua, pembentukan pola. Lipat, gulung, atau putar tote bag sesuai pola yang diinginkan, seperti spiral dan lipatan kipas.
Lalu, ikatlah bagian-bagian lipatan dengan karet gelang agar terbentuk pola yang jelas. Step ketiga, rebuslah air sampai mendidih untuk proses pewarnaan. Step keempat, persiapan pewarnaan. Tuanglah air yang sudah dipanaskan ke dalam bubuk pewarna dan aduk hingga merata. Selanjutnya, ada step kelima, yaitu proses pewarnaan. Tuangkan warna ke tote bag menggunakan sendok. Pastikan warna meresap ke seluruh lipatan agar pola terlihat dengan jelas. Step ke-6, proses pengeringan. Keringkan tote bag selama minimal 4-6 jam atau lebih. Baik teman-teman, itu video yang kelompok kami tampilkan. Gimana tuh? Gampang kan cara buat tote bag tie-dye-nya? Bagus kan yang kita buat? Bagus kan? Bagus dong. Nah, jadi di sini ada kita masuk kesimpulan. Nah, kerajinan tote bag tie-dye merupakan karya seni tekstil yang dibuat dengan menghias tote bag polos menggunakan teknik ikat dan pewarna sehingga menghasilkan pola yang unik, yang bagus dan menarik. Pembuatan tote bag tie-dye bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan nilai estetis dan nilai jual produk, serta menghasilkan tas yang fungsional dan ramah lingkungan. Nah, kegiatan ini bermanfaat karena melatih keterampilan, memberikan peluang usaha sekaligus mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan dengan langkah yang sederhana, siapapun dapat membuat tote bag tie-dye yang artistik dan memiliki ciri khas tersebut. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.